Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ketua Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ula, yang kami hormati Bapak Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ula, yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ula, seluruh sivitas akademika Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ula yang berbahagia, dan tentunya yang kami banggakan para mahasiswa baru program studi Ekonomi Syariah yang berbahagia. Pertama-tama kami mengucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan bihudurikum, welcome. Selamat datang di kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ula, terutamanya di program studi Ekonomi Syariah ini. Program studi Ekonomi Syariah ini merupakan bagian dari jurusan Syariah di Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ula yang mulai berdiri sejak tahun 2009. Ya, jadi kira-kira sudah 11 tahun usianya. Berdasarkan surat keputusan Dirjen Pendis nomor DJ I-614/2009 dengan nama saat itu program studi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ula, tepatnya pada tanggal 22 Oktober 2009. Nah, sebentar lagi berarti prodi Ekonomi Syariah ini ulang tahun ya. Baik, adapun visi dari program studi Ekonomi Syariah ini adalah menjadi pusat unggulan dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan penerapan iptek guna mencetak sarjana profesional ekonomi syariah yang berakhlakul karimah. Sedangkan untuk mencapai visi tersebut, nah kalau visi kan goal ya, tujuan ya. Sedangkan untuk mencapai tujuan itu dibutuhkan tahapan-tahapan yang diwujudkan dalam misi. Ada 4 misi program studi ekonomi syariah. Yang pertama adalah menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia profesional di bidang ekonomi syariah yang memiliki kompetensi mengelola lembaga keuangan syariah, bank dan non-bank, wirausahawan atau entrepreneur syariah, auditor internal lembaga keuangan syariah, asisten peneliti dan pengawas syariah, serta memiliki performansi tambahan keilmuan yang mendukung dengan dilandasi prinsip akhlakul karimah. Itu misi di bidang pendidikan. Yang kedua, misinya adalah melaksanakan penelitian dan kajian yang memadai serta memiliki keunggulan bidang pengelolaan lembaga keuangan syariah guna mengembangkan keilmuan, pendidikan, dan teknologi ekonomi syariah kekinian yang relevan dengan kebutuhan pembangunan dan masyarakat dengan dilandasi prinsip sikap ilmiah dan kreativitas. Sedangkan misi yang ketiga yaitu misi di bidang pengabdian, yaitu melaksanakan pengabdian kepada masyarakat tentunya di bidang lembaga ekonomi syariah pada umumnya dalam rangka mengimplementasikan ipteks di masyarakat yang didasarkan pada prinsip kemandirian dan wawasan ke depan. Yang terakhir, misi dari program studi ekonomi syariah adalah melaksanakan tata kelola manajemen yang baik sebagai lembaga pencetak sumber daya ekonomi syariah yang akuntabel, bertanggung jawab, transparan, dan berkeadilan. Mahasiswa-mahasiswi baru program studi ekonomi syariah yang sangat kami banggakan, mungkin bertanya-tanya ya, adik-adik ini bertanya-tanya nanti setelah lulus akan jadi apakah kami. Nah, oleh karena itu kita perlu mengenal apa profil lulusan dari program studi ekonomi syariah ini. Ada 5 profil lulusan yang dicetak oleh program studi ekonomi syariah STAIM ini. Yang pertama adalah menjadi pengelola lembaga keuangan syariah bank dan non-bank. Baik, adik-adik yang berbahagia. Jadi nanti kalau adik-adik lulus dari prodi ekonomi syariah STAIM ini, adik-adik bisa menjadi pengelola, manajer di lembaga keuangan syariah itu baik bank maupun non-bank. Baik di perbankan maupun non-perbankan seperti BMT, kemudian koperasi syariah. Nah, itu juga bisa di situ selain di bank ya, seperti BRI Syariah, Mandiri Syariah, juga di non-bank.
Yang kedua, adik-adik juga bisa menjadi wirausahawan atau entrepreneur. Kalau adik-adik tidak suka menjadi pengelola di LKS, adik-adik bisa mandiri menjadi entrepreneur. Nah, di kurikulum kami nanti juga akan diajari bagaimana menjadi seorang entrepreneur, menciptakan lowongan kerja sendiri. Nah, itu profil yang kedua. Profil yang ketiga adalah menjadi auditor internal di lembaga keuangan syariah. Nah, ini mengaudit internal di lembaga keuangan syariah baik bank dan non-bank. Yang keempat adalah profilnya adalah menjadi asisten peneliti. Kalau adik-adik suka meneliti, maka di sini juga kita membekali adik-adik untuk menjadi asisten peneliti. Maka nanti di mata kuliahnya juga ada metode-metode penelitian yang akan adik-adik jumpai. Yang kelima, profil lulusan yang kelima adalah menjadi pengawas syariah. Nah, kalau adik-adik suka di bidang hukum ekonomi syariah ya, kita juga memfasilitasi ada mata kuliah yang membackup menjadi profil lulusan pengawas syariah. Nah, kemudian ini juga sangat penting sekali adik-adik mengenal kurikulum program studi ekonomi syariah. Tak kenal maka tak sayang ya. Jadi anak adik-adik ini semua harus kenal kurikulumnya. Ada berapa SKS-nya, ada berapa. Jadi selama kuliah di sini ada berapa SKS yang kami tempuh. Nah, jadi kurikulum di program studi ekonomi syariah ini ada 150 SKS. Ya, jadi selama 1 semester sampai 8 semester, adik-adik ini menempuh 151 SKS. Ingat ya adik-adik ya, ditempuh dalam waktu 8 semester. Itu tepat waktu. Jangan sampai adik-adik molor. Memang ada toleransi ya, sampai 14 semester, tapi jangan sampai. Nah, harapannya adalah adik-adik ini lulus tepat waktu, yaitu 8 semester. Bagaimana caranya lulus tepat waktu? Adik-adik harus tertib, nilainya tidak boleh ada yang kosong, tidak boleh ada mata kuliah yang tidak lulus. Semua mata kuliah ini adik-adik harus lulus agar adik-adik ini dapat selesai kuliah dengan tepat waktu, yaitu 8 semester. Baik adik-adik, ini ada penjelasan mata kuliah per semester ya. Kalau di semester 1 dan semester 2 ini mata kuliahnya lebih kepada mata kuliah dasar MKDU, istilahnya mata kuliah umum dasar ya. Ada Pancasila, ada bahasa Inggris, ada bahasa Arab, ada usul fikih, ada filsafat ilmu, ada fikih muamalah. Itu semua adalah mata kuliah dasar. Masuk kepada semester kedua, ya semester kedua ini sudah agak mulai mengerucut kepada mata kuliah keprodian ya. Ada pengantar manajemen ya, adik-adik juga akan belajar tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah, adik-adik juga akan belajar tentang teori ekonomi makro, bahasa Arab, kajian teks ekonomi, bahasa Inggris, kajian teks ekonomi. Nah, itu adik-adik akan belajar di semester 2. Oh ya, perlu kami sampaikan bahwa mata kuliah yang ada di STIM ini bersifat paket ya. Artinya take it for granted ya. Jadi adik-adik menerima itu dari kampus ya, semua harus diambil begitu. Semester ketiga, nah ini sudah mulai mengerucut lagi pada program studi ya, ada pengantar bisnis. Nah ini nanti kalau mau menjadi entrepreneur ini mulai harus digeluti ya, ada pengantar bisnis ya. Kalau mau jadi pengelola, nah ini juga akan dikenalkan mata kuliah lembaga keuangan syariah baik bank dan non bank. Ada tafsir ayat ekonomi syariah, hadis ekonomi syariah. Kalau mau menjadi pengawas syariah ya. Pada semester 4 nanti ada manajemen SDI ya, kalau menjadi pengelola. Ada statistik. Nah, kalau mau menjadi seorang peneliti harus menguasai statistik. Ada manajemen keuangan syariah, ada metodologi penelitian ekonomi syariah. Nah, itu ya adik-adik ya. Nanti slide-nya ini akan diberikan pada adik-adik agar adik-adik itu tahu mata kuliah apa sih yang akan kami tempuh nanti ya. Adik-adik kalau misalnya dalam perjalanan studi adik-adik ada kendala, mungkin kendala biaya ya, atau kendala kesulitan memahami mata kuliah, adik-adik silahkan ya berkonsultasi dengan wali studinya. Jadi nanti tiap angkatan semester 1, semester 2, semester 3, semester 1, semester 3, semester 5 ini dia akan didampingi oleh wali studi ya yang berfungsi untuk mendampingi selama proses studinya.
termasuk jika ada kendala-kendala dalam memahami mata kuliahnya. Silahkan kontak wali studinya. Barangkali adik-adik butuh biaya, mungkin bertanya kepada wali studinya ada beasiswa apa yang bisa diakses ya. Silahkan berkonsultasi kepada wali studinya masing-masing. Adik-adik berikutnya di program studi ekonomi syariah ini juga ada magang ya atau praktek ya yang akan adik-adik jumpai pada semester 7 namanya PKL ya, praktek kerja lapangan nanti di lembaga keuangan syariah baik itu bank maupun non bank. Kemudian nanti adik-adik juga akan menempuh KKN di semester 6 ya, ini untuk mengimplementasikan pengabdian kepada masyarakat ya. Nanti adik-adik akan terjun ke masyarakat melalui KKN ini. Baik, itulah selayang pandang pengenalan program studi ekonomi syariah ini. Semoga adik-adik ini kerasan ya, enjoy, happy bergabung terutama di program studi ekonomi syariah ini. Semangat selalu ya. Mari kita niati mencari ilmu di sini lillahi ta'ala ya. Adik-adik harus bangga bergabung di Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ula ini. STAIM ini adalah kampus pertama di Kabupaten Nganjuk. Bukan tidak mungkin dari kita yang kecil ini akan menjadi besar suatu saat nanti. Tentunya dengan kiprah dan partisipasi adik-adik semua. Semangat menuntut ilmu, saya yakin kalian akan sukses bersama STAIM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.